Di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan kebersamaan ini adalah kebersamaan yang senantiasa ada dalam naungan taufik hidayah, rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Tersebutkan di sini wa minal haramil mahdi ma yukalu minal awqafi min ghairi syartil waqif. Dan sebagian dari perbuatan haram yang murni, haramil mahdi, mahdi maknanya khalis, perbuatan haram yang murni tidak tercampur dengan yang halal. Jadi ada istilah kalau antara yang haram dengan yang halal nyampur kan syubhat. Kalau ini murni perbuatan haram adalah ma yukalu minal awqafi min ghairi syartil waqif, sesuatu yang dikonsumsi atau dimiliki dari harta, benda, barang-barang yang diwakafkan min ghairi syartil waqif, dengan tanpa ketersesuaian dengan syarat pewakif, dengan tanpa syarat dari pewakif. Maksudnya begini Bapak, kalau ada suatu benda atau suatu lahan atau apapun itu yang diwakafkan, harus sesuai dengan apa yang diakadkan oleh orang yang mewakafkan. Contohnya ada orang ngewakafin air buat masjid, sumur buat masjid. Ini orang ngomongnya begini, pewakifnya ngomong begini, pokoknya sumur ini dimanfaatkan buat kepentingan masjid. Kepentingan masjid. Berarti kalau yang tidak berhubungan dengan kepentingan masjid, air ini nggak boleh digunakan. Kalau lafaz yang mewakafkan itu untuk kepentingan masjid, berarti semua yang berhubungan dengan kepentingan masjid, yang wudu di masjid, yang mandi di masjid, ya, yang minum di masjid, ngepel masjid, karpet masjid, nyuci pakai air, itu silahkan. Tapi di luar kepentingan dari masjid, maka sesuai lafaz atau syarat dari pewakif nggak boleh. Apa contohnya? Air masjid dipakai jualan bakso, buat nambah kuah bakso, buat nyuci kendaraan yang bukan operasional masjid. Ini saya katakan kalau syarat dari pewakif untuk keperluan masjid. Beda kalau begini ngomongnya, saya mewakafkan sumur ini airnya untuk kepentingan umum. Nah, kalau kepentingan umum tidak terbatas untuk kepentingan masjid. Kenapa? Syaratnya umum. Kalau umum dipakai apa aja boleh, karena syarat dari wakif ini mah buat keperluan umum. Di dalam dan di luar masjid boleh mempergunakan air ini, lagi itu Pak maksudnya. Jadi ini perlu ada rekam jejak, catatan, baik secara tertulis ataupun secara lisan, tentang barang yang diwakafkan. Ini penting Pak. Makanya saya anjurkan kalau kita ada rencana wakaf, supaya aman, lafadznya umum aja. Lafadznya dibuat umum, karena kalau umum kemaslahatannya lebih meluas. Kalau dikhususkan, khawatirnya orang kagak tahu, orang kagak paham, nanti disalahgunakan. Nah gitu ya. Ini secara singkat saja mengenai kajian Bidayatul Hidayah, khususnya keapikan seseorang jangan sampai salah menggunakan benda yang diwakafkan.
faman lam yashtagil bitafaqquh fama ya'khudhuhu minal madarisi haramun. Dicontohkan di sini sama Imam Ghazali, maka barang siapa yang tidak disibukkan dengan tafaqquh fid din, mempelajari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syariat. Ilmu syariat itu secara global ada 3: ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir Quran. Ilmu syariat, ya. Misalkan ada orang ya yang mewakafkan suatu lahan pesantren misalkan, keperluannya untuk keperluan tafaqquh fid din, untuk orang-orang yang belajar ilmu agama, maka fama ya'khudhuhu minal madaris haramun. Kalau orang yang tinggal di madrasah itu, di pesantren itu, dia tidak disibukkan dengan ilmu-ilmu syar'i, maka apa yang dia manfaatkan dari harta wakaf itu dihukumi haram oleh Imam Ghazali. Kenapa? Karena di luar syarat pewakif. Pokoknya yang tinggal di pesantren ini, wakaf, kata wakaf nih, yang tinggal di pesantren ini harus yang belajar ilmu syariat, tafaqquh maksudnya. Orang-orang yang tafaqquh fid din, orang-orang yang belajar nyantren ilmu agama. Kalau yang timbang numpang tidur doang sama makan, berarti nggak termasuk di situ. Nah ini contoh saja, contoh bahwa ketika orang mensyaratkan, ketika pewakif mensyaratkan bahwasanya ini hanya untuk pelajar ilmu agama saja bangunan ini, maka ini khusus untuk para pengguna atau para pembelajar ilmu agama saja. Ini contoh yang dicontohkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Intinya apa? Mari kita berhati-hati dan bijak dalam menggunakan aset-aset wakaf. Wa manirtakaba, dan barang siapa yang melakukan maksiatan, suatu perbuatan maksiat, turaddu biha syahadatuhu, maka tertolaklah dengan maksiat tersebut syahadatnya, maksudnya kesaksiannya. Siapa orang yang melakukan dosa besar maksudnya, maka kesaksiannya tertolak. Nah ini penting ini. Yang paling gampang aja Pak, saksi di kita yang paling umum saksi nikah. Saksi nikah ini mohon diperhatikan. Jangan sembarangan menjadikan seseorang sebagai saksi nikah. Dari konsep ini, siapa pelaku maksiat, maka kesaksiannya tertolak. Saya dulu ngaji kitab Sulam Taufik di Cianjur. Guru saya itu kalau ngejelasin Sulam Taufik sampai ngeri banget Pak dengernya. Kata beliau, zaman sekarang banyak orang yang nikahnya kagak sah, hanya karena gara-gara main cabut sembarangan saksi nikah. Mohon maaf ini, mohon maaf, mentang-mentang umurnya tua misalkan, sesepuh tapi nggak pernah sholat, sering meninggalkan sholat, karena kesepuhannya diangkat jadi saksi nikah. Karena dia paling sepuh di keluarga, sebagai bentuk penghormatan jadi saksi nikah. Itu kalau dalam kajian Sulam Taufik kagak sah nikahnya. Kenapa? Ini manirtakaba maksiatan turaddu biha syahadatuhu. Siapa orang yang melakukan perbuatan maksiat, maksudnya dosa besar, ingat, meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar. Meninggalkan sholat termasuk dosa besar tanpa udzur. Meninggalkan sholat tanpa udzur termasuk dosa besar. Maka siapa orang yang meninggalkan sholat, maka kesaksiannya tertolak. Saya ulangi Pak ya, saya ulangi terus ini. Maka kalau nanti ada acara pernikahan, kan suka ada 2 orang saksi itu ya. Kalau di sini standar jadi saksi apaan Pak? Sebagai apanya? Standar saksi nikah. Kalau di sini sih pasti pada ngerti lah ya. Cuman kadang di daerah saya sono Keranggan ini masih kalau RT-nya rajin sholat nggak masalah.
RT, RW rajin ibadah nggak masalah. Ini bukan masalah pangkat jabatannya. Beliau pelaku maksiat bukan gitu. Sebagai contoh saja, orang yang tidak sholat itu sudah masuk kategori maksiat, Pak, dan masuk kategori dosa besar. Makanya kenapa perlu bukan cuma masalah walinya saja, saksinya perhatikan. Kita jangan gampang fulan jadi saksi, fulan jadi saksi. Lihat backgroundnya, lihat kesehariannya. Paling gampang, sholat apa kagak, gitu aja dah. Kalau dia sholat, maaf, melakukan maksiat yang lain tidak, berjudikah atau lain sebagainya. Nah ini karena akan bersinggungan langsung dengan keabsahan pernikahan. Ini satu contoh aja Pak ya, satu contoh saja tentang yang sering terjadi di masyarakat mengangkat saksi pernikahan, 2 orang. Nah ini mohon diperhatikan baik-baik, faktor apakah yang kiranya menjadikan orang itu sebagai saksi pernikahan. Walaupun sekedar saksi, ini kadang dianggap sepele ini, tiban saksi, padahal kan saksi masuk kategori rukun nikah Pak. Jangan salah itu, saksi masuk kepada kategori rukun nikah. Maka jikalau ada saksi, kesaksiannya tertolak karena kemaksiatannya, berarti gagal, batal rukunnya. Kalau batal rukunnya, batal pula akad nikahnya. Nah gitu. Makanya kenapa kalau dulu, orang dulu tuh apik Pak, mereka tuh sebenarnya bisa menikahkan putrinya. Seorang bapak bisa menikahkan putrinya sendiri, bisa Pak. Zaman sekarang apalagi karena ada tulisannya tuh, dituntun gitu ya. Cuman kalau orang dulu mikirnya begini, yang namanya orang tua tuh jadi wali. Kalau wali kan apa Pak? Waliullah. Wali, orang yang paling dekat. Wali, orang yang sangat dekat. Nah dalam kajian tasawuf, dekatnya bukan hanya dekat secara nasab dengan putrinya, bukan berarti sekedar dekat nasab dengan putrinya. Kan wali ada wali akrab ya saja, ada wali terdekat, wali mujbir dan seterusnya. Tapi kalau dalam kajian tasawuf, wali itu bukan hanya wali kedekatan hubungan nasab, tapi kedekatan dia dengan Allah. Jadi wali itu artinya dekat, orang dekat, bukan hanya dekat secara nasab, tapi dekatnya ibadahnya kepada Allah. Makanya banyak yang suka berwakil sama ulama gitu. Kiai, Habib, Ajengan, saya berwakil kepada Ajengan, berwakil kepada Kiai, tolong nikahin putri saya. Berwakil, bukan berarti nggak mau nikahin anak sendiri. Karena ada keterangan Ustadz lebih afdol yang nikahin bapaknya. Betul, cuman dikaji lebih dalam. Afdol di sini tuh maknanya apa? Ya, kalau seandainya ada orang yang lebih dekat kepada Allah dibanding kita, maka sebaiknya serahkan kepada beliau. Itu maksudnya Pak. Jadi wali itu, ini karena ngaji tasawuf ya, fikih tasawuf begitu tuh. Kalau fikih kita, fikih muamalah, fikih ibadah, ya begitu. Wali itu yang dekat hubungan nasabnya dengan si calon pengantin wanita itu. Tapi dalam kajian tasawuf, wali itu bukan sekedar wali nasab, tapi wali orang yang dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak orang dulu sering mewakilkan ya, menikahkan putrinya kepada para kiai, kepada para ustadz, para habaib dan seterusnya, karena merasa bahwa beliau lebih dekat kepada Allah. Itu maksudnya, nyari afdolnya aja. Nah jadi ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Sebelum kita mengangkat seorang saksi, ingat konsep di sini, wa manir takaba ma'siyatan turaddu biha syahadatuhu fama ya'khudhuhu bismi sufiyah min waqfin aw ghairihi fahuwa haram. Maka apa yang telah mengambilnya dengan mengatasnamakan ahli sufiyah min waqfin dari harta wakaf, au ghairihi atau selain wakaf, fahuwa haram. Modus mengatasnamakan ahli sufi
kajian-kajian tasawuf tapi memakai fasilitas wakaf, atau mengatasnamakan kajian-kajian atau hal keakhiratan tujuannya untuk mencari duniawi. Dalam kitab Husnul Maqsid fi Amalil Maulid, ada seorang ulama namanya Al-Imam Ibnul Hajj dari madhab Maliki, imam besar. Beliau secara garis besar tidak mencela maulid, tapi beliau menggarisbawahi bahwa banyak orang melakukan maulid niatnya tidak benar. Yang pertama, kalau niat maulid tujuannya buat ngumpulin duit, bikin maulid niatnya ngumpulin duit dengan bermodalkan proposal misalkan, modusnya maulid ukhrawi tapi tujuannya gorodnya duniawi, ini dicela oleh Imam Ibnul Hajj. Emang ada yang begitu, Ustaz? Saya pernah ngalamin, Pak. Ada anak muda datang ke rumah bawa proposal maulid, penampilannya bagus, santri ya, disodorin proposal. Ya kita namanya orang minta sumbangan ya, ala kadar kita kasih. Cuman iseng-iseng saya foto tuh proposalnya, Pak Haji. Setelah saya foto, ada nomor telepon di situ. Saya coba cek nomor telepon yang di situ, ternyata itu bukan masjid yang tertulis nama di situ. Setelah ditanya oleh kami, masjid itu tidak sedikit pun mengadakan acara maulid. Jadi ada modus agama ya yang dijadikan sebagai sarana untuk menipu. Udah nggak aneh, Pak. Yang paling geger apa? Modus haji dan umroh. Modus haji dan umroh. Berapa travel tuh yang bikin kenakalan? Wah, saya bukan orang travel, tapi banyak murid saya yang di travel. Bahkan belum lama ada namanya Muhammad Farhan, umurnya baru 27 tahun, itu jamaah saya buka travel, namanya Nusantara Ilham. Nah, berkedokkan agama, penipuan berkedokkan agama, ini penipuan yang paling gampang. Orang kalau ditanya pengen haji, Pak, pengen umroh, Pak, pengen, gampang, Pak, daftar 5 juta berangkat. 5 juta langsung berangkat. Siapa yang enggak tergiur, Pak, dengan uang segitu bisa berangkat umroh dan seterusnya. Nah, makanya ini termasuk kata Imam Ghazali penipuan atas nama agama, penipuan atas nama kegiatan ukhrawi tapi tujuannya duniawi. Ini termasuk perbuatan haram, haramnya haram murni. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Wa qad dzakarna madakhilus syubuhat wal halal wal haram fi kitabi mufrad min kutubi Ihya Ulumuddin. Kami telah menyebutkan pengantar-pengantar perkara syubhat, halal dan haram dalam kitab mufrad dari bagian kitab-kitab Ihya Ulumuddin. Maksudnya secara detail beliau membahas pengantar tentang perkara syubhat, halal dan haram dalam masterpiece beliau, kitab yang sangat monumental, kitab Ihya Ulumuddin. Pengarangnya sama, Imam Ghazali. Kata beliau, fa'alaika bitolabihi, maka sudah selayaknya engkau mencarinya. Ini kalau bapak saudara pengen membaca kitab atau buku referensi tentang ilmu tasawuf, saya sangat anjurkan untuk memiliki kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Ini kitab yang sangat-sangat bagus sekali. Jikalau ada rezeki nanti untuk menambah khazanah keilmuan kita khususnya di bidang tasawuf, saya sangat menganjurkan untuk memiliki kitab Ihya Ulumuddin. Ya, sekarang sudah banyak terjemahnya. Silakan dibaca kitab itu.
Ini Imam Ghazali sudah membahas semua aspek tentang kehidupan, khususnya suluk dalam ilmu tasawuf secara gamblang dan rapih dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tahaddusun binikmat, kami pernah menghatamkan Ihya Ulumuddin bersama guru kami Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Ya, 4 jilid kala itu. Kemudian fa inna ma'rifatal halali, maka sesungguhnya mengetahui perkara yang halal, wa talabahu, dan mencari perkara yang halal, faridatun ala kulli muslimin, wajib hukumnya bagi setiap muslim, kas salawatil khamsi, hukumnya seperti salat 5 waktu. Masya Allah. Mencari rejeki yang halal, mengenal dan mencari rejeki yang halal, itu wajib bagi setiap muslim, seperti wajibnya sholat 5 waktu. Jangan dikira yang wajib itu cuma sholat 5 waktu. Mengetahui dan mencari rejeki yang halal, hukumnya sama seperti sholat 5 waktu. Apalagi kita nih, tulang punggung keluarga nih kita nih, ya, para bapak-bapak ini ya, ingat, setiap suap makan, setiap teguk air yang kita berikan kepada anak istri kita akan menjadi darah dan daging mereka. Setiap suap makan, setiap teguk air yang masuk ke tubuh mereka akan menjadi darah dan daging anak-anak kita. Kalau diperoleh dari rezeki yang halal, insya Allah darah daging yang tumbuh jadi darah daging yang barokah. Tapi na'udzubillah, seandainya jika ada yang haram kita konsumsikan, kita berikan kepada anak dan istri kita, maka yang haram itu akan menjadi bahan bakar api neraka nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu kira-kira ya. Awayahnya ini kita sebagai orang tua, saya sering sampaikan bahwasanya ketika Salman Al-Farisi mengeluh kepada Ali bin Abi Thalib tentang susahnya nyari duit, Pak, ternyata sekelas Salman Al-Farisi, ahli juhud, Pak, sahabat karibnya Ali bin Abi Thalib, ketika anak istrinya menangis kelaparan, beliau sedih curhat kepada Ali. Ya, kan kadang kita begitu, Pak, ya. Sebagai seorang suami, ini yang paling sedih nih, kalau anak istri pengen jajan, kita nggak punya duit, kan sedih banget tuh ya. Iya, bocah pengen jajan, kita kagak punya duit, sedih banget itu rasanya. Nah, Salman Al-Farisi pun demikian. Beliau saking sedihnya curhat kepada Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali? Bushra lakum ya Salman. Nah loh, kabar gembira buat kamu wahai Salman. Ini gimana sih Ali? Orang lagi sedih dikata kabar gembira. Ini lagi sedih, anak bini belum makan dari pagi. Ali, kenapa jadi kabar gembira ini? Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Salman, aku pernah mendengar Nabi bersabda, inna minadz dzunubi dzunuban, sesungguhnya dari sebagian dosa ada beberapa dosa, la yukaffiruha, tidak ada yang dapat menebusnya, hatta salat, puasa, haji, umroh tidak bisa menghilangkan dosa ini. Ini dosa seperti noda bandel, Pak. Salat, puasa, zakat, haji, bahkan umroh tidak bisa menghapus dosa ini. Ditanya sama Sayyidina Salman Al-Farisi, lalu apa yang dapat menebusnya wahai Ali? Al-ghumumu fi talabil ma'isyah. Kesedihan, kepusingan, kebingungan dalam mencari rezeki, itu penebusnya wahai Salman. Jadi wahai para tulang punggung keluarga, kebingungan kita, kesusahan kita dalam mencari nafkah itu seharga ampunan dari Allah, ampunan yang tidak bisa diperoleh meski dengan melaksanakan salat, puasa, haji maupun umrah.
Makanya pantas Ali bin Abi Thalib bilang, ini kabar gembira wahai Salman. Jadi jangan khawatir, walaupun seberat apapun kehidupan dalam mencari nafkah, sebenarnya di balik itu semua ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu. Yang kedua, riwayat yang sering saya sampaikan tentang orang yang datang kepada Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, asaitu fatahhirni. Ya Rasul, saya sudah berbuat maksiat, tolong bersihkan saya. Jadi orang ini nggak pede, dosanya banyak, pengen didoain sama Nabi supaya Allah ampunin dosanya. Rasul balik tanya, wama isyanuka, memang dosamu apa? Rasul tanya, dosamu apa emangnya? Maka kata orang itu, inni astahyi an aqula laka. Ya Rasul, saya malu mengatakan dosa-dosa saya. Kata orang itu, malu cerita sama Nabi sama dosanya. Apa kata Nabi? Kamu malu cerita sama saya, tapi nggak malu maksiat kepada Allah yang selalu melihat perbuatanmu. Tuh, sama saya malu, sama Allah yang melihat perbuatanmu kau tidak malu. Tuh digituin sama Nabi, disuruh pergi. Kenapa? Karena ini orang tidak mau jujur sama Nabi. Seketika itu datang malaikat Jibril menegur Rasulullah. Ya Muhammad, lima ayyista, mengapa engkau bikin putus asa? Man lahu kafaratun wa in kana dzunubu katsiratan. Wahai Muhammad, kenapa kau bikin putus asa itu orang? Walaupun dosanya banyak, Allah sudah tebus dosa-dosanya. Wah, ternyata ini orang nggak sadar, Pak. Nggak sadar kalau dosanya sudah diampuni oleh Allah. Dia pikir dia orang yang kotor, banyak salah, banyak dosa. Ternyata info dari langit, info dari Jibril, orang ini sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi balik tanya, ya Jibril, wa ma kaffaratuhu. Jibril, apa yang menjadi penebus kesalahannya? Ya Allah, Pak, jawaban Jibril ini simple, Pak. Mungkin kita nggak akan pernah berpikir sejauh ini. Apa kata Jibril? Lahu tiflun saghirun. Dia masih punya anak kecil. Dia punya anak kecil di rumah. Ini orang, walaupun dia sebagai hamba Allah tukang buat dosa, tapi sebagai seorang ayah dia profesional, Pak. Sebagai seorang ayah dia profesional. Walaupun di luaran dia brengsek nih, tapi kalau di rumah dia ayah yang menyenangkan. Setiap pulang dari mana-mana, kata Jibril, ini orang selalu bawa hadiah buat anaknya. Sekira pun dia nggak bawa hadiah, dia selalu membuat anaknya tertawa. Jadi ini orang, walaupun dia tukang maksiat, tapi sangat menyenangkan bagi anaknya. Makanya kepulangannya dinantikan oleh anak-anaknya. Bapak pernah nggak, Pak, pulang kerja dicuekin sama anak-anak? Kayaknya kita pulang kagak ngaruh gitu. Kayak kagak diarepin gitu. Pernah nggak dialami begitu? Ini jangan salahin anak, Pak. Jangan-jangan kita yang belum bisa membangun komunikasi. Jangan-jangan kita orang tua yang tidak bisa menjadi ayah yang dirindukan anak-anaknya. Kenapa? Karena kerjaan di kantor, pusing di kantor, di kerjaan dibawa ke rumah. Muka habis dimarahin bos, asem, dibawa ke rumah. Anak-anak jangankan ketawa, lihat bapaknya serem udah. Jangan salahin anak. Tapi orang ini, walaupun pelaku maksiat, dia ayah yang menyenangkan bagi anak-anaknya. Kata Jibril apa? Setiap anaknya tersenyum bahagia ketika melihat ayahnya, maka saat itulah Allah ampuni dosa-dosanya. Ternyata senyum bahagia anak-anak kita ini mampu membersihkan dosa-dosa kita, Pak. Masya Allah. Nah, ini ilmu parenting, ya, ilmu tentang bagaimana kita menjadi orang tua. Kadang kita sudah lama jadi orang tua, tapi
Tapi apa ya? Tapi belum sempurna sebagai orang tua. Ya. Ini makanya kita belajar sama-sama nyok. Nabi itu pernah bilang bahwa inna fil jannati daron yuqalu lahu darul farah. Nabi pernah bilang gitu Pak, di surga itu ada satu negeri, ada satu fasilitas di surga itu disebutnya darul farah, negeri kebahagiaan. Para sahabat kepo, bahasa kitanya kepo, pengen tahu liman ya Rasulullah, buat siapa itu darul farah ya Rasulullah? Simple banget jawaban Nabi, liman yufarrihus sibyan, buat orang yang suka membahagiakan anak-anak. Kata Imam Suyuti, anak-anak di sini bisa anak kandungnya sendiri, bisa anak orang lain, khususnya anak-anak yatim. Jadi siapa orang yang suka nyenengin anak-anak, baik anaknya sendiri maupun anak orang lain, khususnya anak yatim terutama, maka orang inilah yang mendapatkan apresiasi tinggi dari Allah. Allah masukkan ia ke dalam darul farah. Ini kan selama ini kadang kita orang tua pengen didengar tapi jarang ngedenger. Kita nasihatin anak kita dari A sampai Z, tapi pernah nanya nggak anak kita pengen apa? Anak pulang sekolah yang pertama kali tanya nih, mak nih biasanya, ada PR nggak? Bener nggak? Ada tugas nggak? Ada PR nggak? Itu anak Pak, seharian udah belajar mumet otaknya, masih ditanya PR juga. Masih ditanya tugas juga. Padahal coba ganti pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Nak, hari ini apa yang paling menyenangkan di sekolah? Hari ini kejadian apa yang paling bikin kamu senang, Nak? Pancing dia biar cerita, pancing dia biar ngomong dia banyak, dengerin terus. Nanti anak akan merasa dihargai. Kenapa? Orang tuanya mau mendengarkan dia. Jangan salahkan kalau anak-anak lebih senang bergaul dengan orang lain daripada dengan bapaknya. Karena bapaknya hanya ingin didengar tapi jarang mau mendengar. Nah ini sedikit kesana Pak ya. Kita sama-sama belajar nih Pak ya. Karena ternyata ini ada hubungannya Pak. Menjadi orang tua yang menyenangkan anak-anak itu ternyata efeknya sampai ke akhirat Pak. Sampai jadi penebus dosa kita Pak. Nah ini saya katakan seperti ini karena ini bukan sekedar parenting bagaimana menjadi orang tua, tapi ini berhubungan dengan akhirat kita. Ternyata menyenangkan anak-anak itu bisa menjadi penebus dosa dan kesalahan kita. Seandainya kita punya kesalahan yang belum termaafkan, ternyata senyum bahagia anak-anak kita bisa menjadi penawarnya. Nah, itu kira-kira ya. Ilmu tasawuf Pak, tasawuf itu tidak banyak bicara masalah ibadah. Tasawufnya yang paling penting apa? Dalam ilmu tasawuf yang paling penting apa? Idkhalus surur, memasukkan rasa gembira ke hati orang lain. Konsep tasawuf yang paling mendasar sebelum riyadatun nafas, muraqabah dan seterusnya, mukasyafah apalagi sebelumnya nih, konsep paling dasar ilmu tasawuf adalah bikin seneng orang lain. Itu tasawuf, bikin seneng orang lain, tasawuf mah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah bilang, saya mencapai derajat saat ini, maksudnya Sultanul Aulia, derajatnya sebagai rajanya para wali. Aku capai derajatku saat ini bukan karena sholat malamku, bukan karena puasaku, bukan karena baca Qur'anku, tapi karena sedekahku kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi ibadah beliau yang luar biasa itu ternyata belum bisa mengangkat ke posisi beliau sebagai Sultanul Aulia. Tapi ternyata dengan peduli kepada orang lain, itu yang paling cepat ngangkat derajat.
Nah ini, nah, sedikit kita ke sono ya, karena ini kajian tasawuf, maka tentu perlu kita perhatikan betul-betul yang berkenaan dengan penjagaan diri kita, khususnya terhadap keluarga kita. Bukankah Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Baik, lanjut sedikit lagi. Wa amal farju, kita lanjut sekarang. Perut udah lewat, sekarang farju, kemaluan. Wa amal farju, dan adapun kemaluan, fahfadhu, maka jaga baik-baik kemaluan, an kulli ma harramallahu ta'ala, dari segala sesuatu yang telah Allah ta'ala haramkan. Ingat ya, kemaluan itu fitnah besar. Wa kun kama qala Allah ta'ala, jadilah engkau sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Walladzina hum li furujihim hafidhun, dan orang-orang yang mana mereka terhadap kemaluan mereka hafidhun, pandai menjaga, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka, au ma malakat aymanuhum, atau budak-budak sahaya yang mereka miliki, fa innahum, maka sesungguhnya mereka ghairu malumin, tidaklah tercela. Kalau kita menyalurkan syahwat kita kepada istri-istri kita, kepada hamba-hamba sahaya kita, yang begitu mah tidak tercela. Yang tercela itu menyalurkan syahwatnya kepada istri orang lain. Kepada istri orang lain ya. Kalau pada istri sendiri silahkan ya. Wala tasilu ila hifdzil farji, dan tidak akan sampai terhadap pemeliharaan kemaluan, illa bihifdzil ain anin nazar, kecuali dengan cara satu, menjaga pandangan mata. Satu. Ini syahwat ini Pak, ada jendelanya, ada muqaddimah syahwat. Muqaddimah syahwat yang paling utama nih, pandangan. Maka kata setan, pandangan mata itu adalah utusan setan. Ya, pandangan mata itu utusan setan. Karena setan kalau sudah mata ini melarak-lirik, maka setan sudah siap melemparkan anak panah ke tujuannya. Maka satu, kemaluan tidak akan bisa dijaga kalau nggak bisa jaga pandangan. Berapa perbuatan zina yang dimulai dari pandangan mata, betul tidak? Satu. Yang kedua, wahibdzil qalbi anit tafakkuri, wahibdzil qalbi anit tafakkuri, menjaga hati dari pikiran yang kotor. Dua, wahibdzul batni anis syubhati wa anis syab'i, menjaga perut dari yang syubhat dan dari kekenyangan maksudnya. Yang keempat, fa inna hadhihi muharrikatun li syahwat wa magharisiha, maka yang demikian ini, yang pertama memandang dengan syahwat ya, tidak menjaga hati dari pikiran yang kotor, tidak menjaga perut dari perkara yang syubhat dan terlalu kenyang. Yang ini semuanya adalah yang dapat membangkitkan syahwat kita. Bapak sekalian, kita sering dengar hadis ini, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha fi nisfil baqi, rawahu al-Baihaqi. Jikalau seorang hamba menikah, maka separuh agamanya sempurna. Pertanyaan saya, kok bisa ya orang nikah separuh agamanya langsung sempurna? Alasannya apa tuh ya? Kok orang nikah separuh agamanya langsung sempurna? Kata Imam Ghazali, ujian hidup itu Pak, dari pusar ke bawah, dari pusar ke atas. Ujian hidup kita ada dua bagian. Bagian pertama dari pusar ke atas,
Bagian kedua dari pusar ke bawah. Ujian hidup manusia ada dua tempat, saya ulangi. Yang pertama dari pusar ke atas, yang kedua dari pusar ke bawah. Orang yang menikah, maka ujian dari pusar ke bawah aman. Ujiannya dari pusar ke bawah aman. Kenapa? Sudah menikah, sudah ada tempat menyalurkannya. Maka itulah kata Imam Ghazali, kenapa orang yang menikah sempurna separuh agamanya, karena fitnah separuh kehidupannya telah teramankan. Tinggal falyattaqillaha finisbil baqi, tinggal separohnya dah. Yang dari pusar ke atas, mata, telinga, mulut, hidung, dan seterusnya, hati kita. Tapi kalau orang yang nikah, ujian dari perut ke bawah aman. Itulah mengapa orang yang menikah sempurna separuh agamanya. Nah itu Pak. Nah, oleh karenanya fitnah kemaluan ini jelas sangat berbahaya dalam kehidupan kita kalau kita tidak menghindarinya dengan sebetul-betulnya. Baik. Wa amal yadani, adapun dua tangan, fahfadhuma, dua tangan masih banyak ini. Wah, dikit lagi. Wa amal yadani, dan adapun kedua tangan, fahfadhuma, maka jagalah keduanya, an antadriba bihima musliman, dari engkau memukul dengan dua tangan itu seorang muslim. Satu, tangan jangan dipakai buat mukul orang Islam, termasuk orang lain ya. Au tatanawala bihima malan haraman, atau kau peroleh dengan dua tanganmu itu harta yang haram. Ini tangan jangan dipakai buat yang haram. Wa antu'dhiya bihima ahadan minal khalqi, jangan kau menyakiti dengan kedua tanganmu salah seorang daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Au takhuna bihima fi amanatin aw wadi'atin, atau kau berkhianat dengan kedua tangan terhadap amanah dan titipan. Au taktuba bihima, atau kau tulis dengan kedua tangan ma la yajuzun nutku bihi, apa yang tidak boleh mengucapkannya. Fa innal qalam ahadul lisainain, bahwasanya qalam, tulisan itu adalah salah satu daripada lisan. Fahfadz qalam amma yajibu hifdzul lisan anhu, maka jagalah qalam, tulisanmu, dari apa yang wajib menjaga lisan akan dirinya. Gini Pak, lisan sama tulisan ini hampir sama. Zaman sekarang, saya mau tanya Pak, tulisan kita kalau nggak bener bahaya nggak Pak di dunia sekarang ini? Banyak orang masuk penjara gara-gara tulisannya. Betul nggak? Sekarang, dulu mungkin orang omongannya yang bikin bahaya. Sekarang tulisan juga bahaya Pak. Tidak pandai bermedia sosial zaman sekarang ini bisa sama bahayanya dengan tidak pandai menjaga lisan. Maka dikatakan di sini fa innal qalam ahadul lisanain, maka sesungguhnya tulisan itu, qalam itu salah satu dari dua lisan. Ini lisan kita, lidah, ini pengganti lidah. WA masuk, tring, assalamualaikum, kita jawab pakai apa Pak? Pakai tangan, tulisan kan? Pakai tangan. Waalaikumsalam. Enggak, sekarang enggak kudu ngomong, yang ngomong jempol. Yang ngomong jempol. Makanya sekarang hati-hati omongan sama tulisan kita. Apa yang kagak boleh diomongin maka jangan ditulis, kata Imam Ghazali begitu. Apa yang kagak pantas diomongin maka jangan ditulis. Apa yang kagak boleh diomongin maka kagak boleh juga ditulis. Begitu kira-kira. Akan datang hari di mana kita kan baca Yasin sering Pak. Yasin ayat 65 tuh. Itu benar-benar danta itu. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu
yaksibun. Jelas banget itu kalau baca ayat itu Pak, ngeri banget, ngeri sedep. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, akan datang hari di mana kami tutup mulut mereka, nggak bisa ngomong, nggak bisa bohong. Wa tukallimuna aydihim, yang menjadi pendakwa, ya, jaksanya nih, jaksanya adalah tangan-tangan kita, jaksa penuntut tangan nih. Wa tashhadu arjuluhum, yang jadi saksi kaki, jaksa penuntut tangan, saksinya kaki. Bayangin Pak, nanti di yaumil qiyamah ternyata ini kaifiatnya wallahu alam, tapi hakikatnya tangan akan bicara. Dan ini nggak aneh menurut saya. Di dunia saja tangan sudah bisa bicara. Betul tidak? Betul nggak? Iya, tinggal ngetak-ketik doang, kirim ke Arab, nyampe, kirim ke Bogor, nyampe. Iya, ngobrol sama orang Amerika, dia di Amerika, kita di Indonesia, pakai tulisan nyampe nggak? Nyampe pakai WA. Di dunia aja tangan bisa ngomong, itu di dunia, gimana tadi sono? Di akhirat akan lebih pasti tangan ini bisa bicara. Kalau di dunia saja dia pandai berbicara, udah bisa ngetik apa baik, luar biasa sekarang Pak. Apalagi di sono nanti. Nah, begitu ya. Jadi akan datang hari di mana mulut dikunci, tangan jadi jaksa penuntut, kaki jadi saksi. Saya tanya, kalau saksi itu ada berapa Pak? Ada dua. Saksi itu ada saksi yang meringankan, ada saksi yang memberatkan. Pertanyaannya, ini kaki bakal jadi saksi apa nanti? Saksi yang meringankan kita atau saksi yang memberatkan kita nanti? Pertanyaannya dibawa kemana dia ini? Tapi kalau jamaah ini mah alakmal insya Allah ini kakinya meringankan semuanya insya Allah. Dibawa ngaji, dibawa ke masjid, Pak, insya Allah. Gitu ya. Taib, amin ya rabbal alamin. Wa amma rijlani fahfadhuma wallahu a'lam bisawab. Adapun dua kaki insyaallah. Demikian Bapak sekalian kajian tasawuf mengenai menjaga perut, menjaga kemaluan, dan menjaga kedua tangan. Terakhir, ingatlah bahwa belajar fikih tanpa tasawuf maka akan besar kemungkinan seseorang berbuat zindik, ya. Tapi sebaliknya, belajar tasawuf tidak belajar fikih ini bisa membuat orang musyrik. Bahaya sekali ya. Maka perpaduan antara fikih dan tasawuf ini penting sekali agar kita bisa menjalani hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.